Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Saaditya TV dan pada video kali ini saya akan berziarah ke salah satu makam waliullah yang ada di Tanah Banten, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin. Namun saya bersama teman-teman dan mereka sudah ada di depan saya, dan bahwasannya dari terminal bis untuk sampai ke tempat tersebut kita harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 kilometer. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan share, juga subscribe channel ini dan ikuti terus perjalanan kami. Sedikit biografi dan sejarah singkat Syekh Hasanuddin Banten. Beliau lahir pada tahun 1479 dan wafat pada tahun 1570 Masehi. Beliau adalah putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Dan beliau adalah putra daripada Nyi Kaung Anten, yaitu putri daripada Prabu Surasowan. Sahabat bisa lihat pemandangannya sangat indah banget di sini. Aduh, baru bikin yang mau frontal. Ini adalah salah satu sahabat dekat saya. Hai. Promosi. Jangan lupa ya ke channel Iman Saaditya TV. Mampirnya kalian tereng hilap. Oke? Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun. Sadayana, oke. Ayo. Sejak kecil, Syekh Hasanuddin telah diberi gelar Pangeran Sabak Kingking atau Sedakikin oleh kakeknya, yaitu Prabu Surasowan. Begitu sang Prabu wafat, kedudukannya diwariskan kepada putranya yang bernama Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun, yang kemudian ia memerintah di wilayah Banten Girang di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Yang pada masa itu agama yang diakui secara resmi adalah agama Hindu. Sementara itu, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon untuk menduduki posisi bupati di sana, menggantikan Pangeran Cakrabuana yang wafat. Syekh Hasanuddin lebih memilih tetap tinggal di Banten untuk menjadi guru agama Islam di sana, dan ia mendirikan pondok pesantren. Selanjutnya, ia dikenal memiliki banyak santri sehingga diberilah ia gelar Syekh. Sejak itu, ketenarannya jauh melampaui karisma Bupati Banten, yaitu pamannya sendiri, Prabu Pucuk Umun. Dan sejak itulah hubungan keduanya berubah menjadi tidak harmonis lagi. Meskipun berbeda tempat, namun Syekh Hasanuddin tetap sering bersilaturahmi dan mengunjungi ayahnya. Waktu pun berlalu, hingga suatu hari Sunan Gunung Jati memberi tugas kepada anaknya untuk melanjutkan tugasnya, yaitu menyebarkan dakwah Islam di kota Banten. Karena ilmu agama Syekh Hasanuddin yang dianggap telah berkecukupan, tugas itu pun disanggupi Syekh Hasanuddin. Bersama para santri didiknya, ia menyebarkan dakwah Islam dari kampung ke kampung di sekitar Banten, bahkan sampai ke ujung kulon. Upaya Syekh Hasanuddin dalam menyebarkan agama Islam bukan tak mengalami hambatan. Yang terbesar justru datang dari Prabu Pucuk Umun. Ia bersikeras ingin mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan sebagai satu-satunya agama yang resmi pada masa itu. Hal ini tidak menggentarkan semangat Syekh Hasanuddin dalam menyebarkan agama Islam. Ia justru terus menyebarkan agama Islam dengan gencar.
juga di sini. Suasananya sangat indah banget, teman-teman bisa lihat sendiri keadaannya. Boleh dilihat ke sebelah situ juga, pemandangannya sungguh sangat indah, dan mungkin ini menjadi spot selfie yang paling ditunggu-tunggu oleh para peziarah. Ini genangan airnya bekas semalam, tuh lihat. Mungkin karena semalam masih hujan, jadi lantainya agak licin. Karena genangan airnya sekarang juga lagi dibersihkan, bisa dilihat ke sebelah situ. Jadi kalau jalan harus hati-hati supaya tidak terpeleset. Dan sahabat bisa lihat sendiri betapa antusiasnya para peziarah untuk berfoto di spot ini, karena spot ini sangatlah bagus sekali untuk selfie-selfie. Jadi teman-teman bisa lihat para peziarah begitu antusias sekali. Jadinya gaya tuh. Ini menuju pulang. Hai, promosiin dong. Halo guys, jangan lupa subscribe YouTube Channel Iman Saditya. channel Iman Saditya. Jangan lupa ya. Mantap. Bermanfaat buat semua. Bang Beo. Ini ada Bang Beo, promosiin channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Iman Aditya. Iman Saditya TV. Iman Saditya TV ya, oke. Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa notifikasinya. jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Akibatnya, Prabu Pucuk Umun menantang keponakannya untuk berperang. Namun bukan duel, melainkan adu ayam jago untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Jika ayam jago Prabu Pucuk Umun kalah, maka jabatannya sebagai Bupati Banten Girang akan diserahkan kepada Syekh Hasanuddin. Dan sebaliknya, jika ayam jago Syekh Hasanuddin yang kalah, maka dakwahnya harus dihentikan. Tantangan itu pun diterima Syekh Hasanuddin. Duel pun dilakukan di lereng Gunung Karang dan dimenangkan oleh Syekh Hasanuddin. Setelah Syekh Hasanuddin memenangkan duel tersebut, Prabu Pucuk Umun pun menepati janjinya dengan menyerahkan tahta Bupati Banten. Selanjutnya, ia dan para pengikutnya mengasingkan diri ke pedalaman Banten, tepatnya di sekitar Gunung Kendeng. Atas perintah Prabu Pucuk Umun, para pengikutnya diminta menjaga serta mengelola kawasan tersebut. Konon katanya, inilah yang menjadi awal mula orang Kanekes, yang dikenal juga dengan sebutan suku Baduy. Sementara itu, para pengikut Prabu Pucuk Umun lainnya yang sebagian besar terdiri dari punggawa dan pendeta lantas menyatakan masuk Islam. Atas keberhasilannya, Syekh Hasanuddin diangkat oleh Sultan Demak sebagai Bupati Banten. Pemerintahan di Banten Girang kemudian dipindah ke Banten Lor di utara Pulau Jawa. Dari sinilah tangan dingin Syekh Hasanuddin terbukti mampu memajukan segala bidang. Ketika akhirnya Banten berubah menjadi kesultanan, Syekh Hasanuddin tetap dipertahankan dan resmi menjadi sultan pertama di Banten.